teman-teman jangan ternak bebek kalau tidak siap mental dan pengen rugi. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Oke, teman-teman, kembali di AB Farm Godian Sleman Yogyakarta. Silakan subscribe aja. Kita belajar bareng. Yang belum subscribe, nanti apa yang sudah saya sampaikan itu dari awal sudah banyak ya sebenarnya ya. Dari soal kandang, pakan, bebek, dan sebagainya. Silakan klik aja AB Farm Godian, lalu klik video, lalu scroll ke bawah dari review kandang, lalu ngobrol bersama peternak-peternak senior, lalu ini ya apa, pakan, kandang, bebek. Nah itu banyak sekali di sini, diklik aja subscribe, lalu silakan cari materi yang dibuat teman-teman ya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Nah, sebelumnya kita lanjut, silakan follow akun TikTok saya di AG Store atau yang ada tulisannya @agstore.com. Nah, itu juga buat teman-teman yang mencari alas kandang di bebek yang tempat minum itu yang warnanya putih dari plastik yang bisa nahan beban 100 kg. Silakan klik aja di deskripsi, itu ada linknya, silakan diklik aja. Cocok buat di tempat minum, awet daripada bambu. Oke ya teman-teman, jadi yang pertama dan sering kita sampaikan dalam bebek itu tidak lepas dari SOP ya, kandang, pakan, dan bebek. Kandang bagaimana, khusus buat pemula ya, juga buat saya lah, ingin mengingatkan saya kembali, kandang harus sesuai SOP ya, sirkulasi udara bagus, biar muter udaranya, bebek tidak pengap dan sebagainya, lalu 1 meter persegi isi 3 ekor, lalu tempat minum tersendiri, dan dikondisikan bebek tidak mandi atau terkena air maksudnya, tidak mandi air gitu maksudnya. Itu ya teman-teman, lama tidak konten karena saat lagi repot juga. Lalu yang kedua soal pakan. Pakan wajib tersedia, sudah saya bahas di video sebelumnya soal sistem pakan yang ad libitum, pakan selalu tersedia dari pagi sampai pagi berikutnya. Untuk penggunaan pakan jadi, kalau pakai pakan nyampur itu harus 2 kali biasanya ya, pagi sampai sore, sore sampai pagi wajib tersedia. Dan sudah terukur kandungan proteinnya. Untuk bebek produksi itu, yang berproduksi itu minimal 17% proteinnya. Ini harap diperhatikan ya, mau pakai campuran bekatul atau apa ya, konsentrat, nasi aking, nah itu diukur, dihitung. Nanti di Google itu dicari aja kandungan proteinnya. Yang paling parah itu soal bebek. Kalau soal memelihara itu gampang sekali teman-teman. Jadi bebek masuk dikasih pakan yang bagus, umurnya udah masuk pasti nelur. Dikasih kandang yang ideal lah, pasti nelur. Cuman teman-teman itu pengen hancur di awal atau enggak, gitu loh. Maksud saya, itu pemilihan bebek di awal sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Sebagai contoh, kemarin yang saya alami, itu bebek 100 ekor, itu 1,5 bulan bertelur 14. Sampai bingung saya, karena mungkin ya, karena modal percaya saja sama penjualnya. Nah ini harus dihindari, namanya bisnis, kita ya harus bisnis, karena modal percaya jangan seperti itulah. Makanya ini jadi pengalaman saya. Oke lah, nggak akan saya pakai itu penjualnya, dan itu sudah informasi sudah kemana-mana. Lalu setelah itu hampir 3 bulan saya ya cukup stres juga, karena untuk biaya pakan aja sudah sekitar 4 jutaan ya untuk 100 ekor. Karena 1 ekor itu rata-rata untuk pakan jadi itu 1.000 lah kurang lebih. 1.000 kalau 1 bulan itu sudah 3 juta, belum menghasilkan apalagi 1,5 bulan. Itu kurang lebih 4. Lalu setelah itu masuk di bulan Juli. Ini sebagai gambaran ya perbandingan. 10 Juli masuk, sekarang tanggal Agustus ya. Agustus tanggal 29 atau kurang lebih berarti 1 bulan lebih 19 hari. Beda tipis kan? Itu sudah nelur 85 sampai 90%. Nah, ini yang menjadi catatan ya, berarti usia itu sangat berpengaruh. Pemilihan bebek di awal sangat berpengaruh. Bandingkan tadi yang 1,5 bulan baru bertelur 14 dengan yang 1 bulan lebih 19 hari sudah nelur 85 sampai 90%. Jauh, dan ini untuk apa ya, telur itu sudah
ada sisa lah buat di rumah lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita jual telur buat beli pakan, sudah ada sisa. Makanya pemilihan awal bebek pas masuk itu harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Kita ajak teman yang sudah paham bebek, kita ajak untuk, atau mungkin kalau punya referensi ya minta tolong lah sama teman yang sudah senior untuk memilihkan bebek. Jangan sampai kita terjerumus. Lalu setelah kita lihat katanya sekarang AB Farm atau punya saya itu tinggal berapa atau sudah habis. Sekarang tinggal 256 dari 500 populasi, tinggal separuh, masih ada 5 kotak. Nah, kenapa sih kok bisa kosong? Ya ada urusan lah di rumah. Setelah ini ya kemarin lalu masuk di bulan Juli tanggal 23, sekarang Agustus, berarti hampir 1,5 bulan. 1 bulan lebih 5 hari itu sudah bertelur 70%. 1 bulan lebih 7 hari kurang lebih sudah 70%. Memang penjualnya cerita kalau yang di bebek yang kemarin ini kan penjualnya sama. Jadi penjual yang kemarin bilang yang terakhir ini sama yang kemarin itu, yang pertama kali masuk itu lebih tua yang dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh penjual yang amanah. Jadi jujur ya, jujur bilang kalau yang kiriman pertama itu lebih tua, ya yang baru dikirim itu lebih muda sedikit, tapi nggak lama untuk ngebrol istilahnya. Itu dicatat ya penjual seperti itu, jadi lebih amanah dan mau tanggung jawab. Gitu ya teman-teman. Jadi di awal jangan sampai kita terjerumus untuk ini ya, pakan yang tombok banyak. Sehingga nanti mengakibatkan down ya, namanya peternak. Yang saya manusia biasa itu emosi ya, wajar lah. Kayak dihapusi, kayak wes bodoh banget gitu loh. Karena modal percaya ternyata belah diakali ya itu. Ya teman-teman, ini kondisi AB Farm dan mungkin yang saya ceritakan ini realita yang ada di kanan saya. Masih ada 5 kotak, nanti perlahan-lahan kalau ada rezeki lah kita isi lagi. Jangan lupa subscribe ya, dan juga TikTok saya itu di agstore, yang agstore.com, di follow. Lalu yang kedua, lalu perhatikan ini ya, sirkulasi nanti kalau sudah dipelihara kurang lebih 8 sampai 10 bulan itu kan ada yang akhir, nanti biaya atau hasil jual telur dikurangi biaya pakan itu masih ada hak buat disisihkan buat nanti suatu saat itu untuk beli akhir. Seperti itu ya teman, biar bisa mutar, jangan sampai kayak kemarin tempat saya ini akhir dijual buat beli semen. Nah itu jangan sampai kejadian, itu perlu dicatat. Kalau soal memelihara, semua orang bisa memelihara bebek, dikasih pakan, dikasih kandang yang bagus, bebek masuk kalau sudah waktunya bertelur, asal bukan jantan ya, pasti bertelur gitu. Tapi kalau soal pemilihan bebek di awal, wah itu sangat sulit sekali. Itu harus orang yang sudah benar-benar pengalaman dan sudah paham bebek. Ini yang menjadi catatan kita. Jadi buat pemula atau yang mau mulai peternak bebek, jangan sampai terulang kejadian seperti saya kemarin. Hanya modal percaya, nanti ke belakangnya itu akan menyesal dan pakannya akan tombok banyak. Gitu ya teman-teman, ini hanya sharing karena saya lama sekali tidak upload video kondisi saya, karena saya lagi fokus di agstore.com itu, dan juga saya pengen semacam podcast sama teman-teman juga sih, cuman saya belum ketemu lagi yang bersedia buat, atau belum kontak-kontakan dengan peternak lain untuk berbagi ilmu lah. Saya pengennya ke depan itu lebih banyak sharing dengan teman-teman peternak. Kalau di kandang saya itu ya sudah bosen lah ngupdate telur, ngupdate pakan hanya berapa kilo, telurnya berapa, progresnya itu kan sudah biasa. Tapi pengalaman orang lain lah menjadi tambahan ilmu buat kita. Itu teman-teman, jangan lupa subscribe AB Farm Gedean, dan jangan lupa follow akun TikTok saya agstore.com. Tetap semangat, sukses buat peternak bebek di Indonesia, dan juga kita terus belajar. Jangan sampai pengalaman kesalahan dalam pemilihan bebek itu terulang pada teman-teman.
Gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi untuk pembahasan berikutnya. Ya mungkin podcast dengan teman-teman peternak atau mungkin di kondisi di kandang saya karena masih agak repot saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.